Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? Welcome back to my channel. Let's study English together. Are you ready? Do you have a favorite English song? What is the title? Why do you like it? Okay, if I like this song. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. Do you know about the song? Well, a familiar song by Calum Scott ya. Kenapa Miss menyukai lagu itu? Karena you are the reason. Kamu adalah alasan. Maksudnya adalah selalu ada orang-orang di balik apa yang membuat kita itu selalu semangat melakukan aktivitas, melakukan segala sesuatu. Itu tidak bisa dipungkiri ya. For example, our family, our partner of life ya. Nah, karenanya kita melakukan segala sesuatu itu jadi lebih semangat. Ada alasan ya. And the second song, I like this song. Listen. When will I see you again? You left with no goodbye, not a single word was said. Nah, seperti itu ya, pasti udah pada tahu ya ini Can You Remember by Adele. Nah, kenapa suka lagu ini? Karena lagu ini mengingatkan kita ketika kita melakukan atau memutuskan sesuatu hal, berarti kita harus melakukan itu dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi ini lebih bukan ke hubungan dengan pasangan lagi. Jadi ini bisa dilakukan untuk segala hal ya. Ketika kita memutuskan satu hal, nah berarti kita harus punya komit, kemudian harus bertanggung jawab sampai akhir, sampai beres melakukannya dengan baik. Jadi ketika kita mau meninggalkannya begitu saja, harus mengingat kembali apa alasan awal kenapa mengambil keputusan tersebut ya. Nah, kira-kira dari tadi Miss menanyakan tentang song or English song. Do you know why I ask you some previous questions? Nah, kira-kira apa? Ya, we will learn about song lyric in this time. We will learn about the message of the song and also the figurative language in it. Ya, akan belajar tentang lirik lagu ya, especially in English because in English lesson about the message ya, pesan-pesan yang terkandung dalam satu lagu itu. Kemudian belajar tentang figurative language ya, berarti ini tentang kiasan-kiasan, bahasa kiasan yang ada di dalam lirik lagu. Well, learning about song is very exciting activity, so you have to focus and pay attention about it. Kita awali dari definition. What is song? Song is a composition of tone or voice in sequence, combination and temporal relation to produce a musical composition that has unity and continuity. Jadi maksudnya lagu itu merupakan gubahan seni nada atau suara dalam suatu urutan, kombinasi dan hubungan temporal, biasanya diiringi dengan alat musik untuk menghasilkan gubahan musik yang mengandung kesatuan dan kesinambungan. Oke, next, social function. Social function itu tujuan kenapa harus belajar tentang lagu. Songs are used to express feeling and idea in an entertaining word. Songs can be used to deliver social criticism. The moral values are hidden in the lyrics. Lagu merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan emosi dan perasaan dengan cara yang menyenangkan. Lagu juga dapat menjadi media untuk menyampaikan kritikan tentang situasi yang ada di masyarakat. Nah, di situ ada moral value atau amanat biasanya tersirat dalam lirik yang dibuat oleh penulis lagu. Di sini bisa dipahami
Oke, kita lanjut ke language features atau ciri-ciri kebahasaan dari song. The first is imaginary. Imaginary describes about feelings and emotions. Sebuah lagu biasanya berusaha menggambarkan perasaan yang dirasakan penulisnya. Kemudian yang kedua ada rhythm. Ritme di sini digunakan untuk menciptakan mood ya. Misalnya apabila kita sedang bersedih dan mendengarkan lagu dengan ritme slow, maka kita akan terbawa suasana dengan lagu tersebut. So rhythm creates mood. Next, we are going to learn about figurative language atau kata-kata kiasan atau bahasa kiasan yang ada dalam lagu. The first is metaphor. Comparing two things that are not alike to suggest that they actually have something in common. Jadi untuk metafor, sekilas memang kedua hal yang dibandingkan tidak berkaitan, tetapi sebenarnya ada kesamaan antara dua hal tersebut. For example, time is a thief. Waktu adalah pencuri, atau her hair was silk. Rambutnya seperti sutra. Kemudian yang kedua yaitu simile. Like or as, suatu hal digambarkan dengan hal yang mirip dengan menggunakan kata like atau as. For example, my love is like a red rose. Cintaku seperti bunga mawar. Next is hyperbole. Hyperbole is dramatic language with exaggeration, usually with humor. Nah, jadi hiperbol itu merupakan bahasa yang sangat berlebihan atau suatu hal yang digambarkan secara berlebihan. Dan terkadang itu sangat menggelitik ya karena terlalu berlebihannya. For example, that English homework took me 3 million years to finish. Nah, jadi ini maksudnya PR bahasa Inggris itu sangat-sangat menyita waktu maksudnya. Jadi di situ dikatakan butuh waktu berapa ribu tahun untuk menyelesaikannya. Nah, itu kan berlebihan ya. Kalau bahasa kita mungkin lebay. Next, personification. An object appear like a person. Objek yang di sini maksudnya bukan manusia memiliki kemampuan seperti manusia. For example, the wind whisper. Angin berbisik. Nah, kan angin bukan manusia tapi seolah seperti manusia. Or the snowflakes dances in the wind. Nah, itu contoh-contohnya. Next, alliteration. The repetition of the same beginning sound in a series of words. Jadi maksudnya adalah perulangan bunyi suara yang terdapat di awal setiap kata. For example, Peter Parker pick a pack of pens punctually. Nah, itu kan pi-nya banyak ya. Jadi setiap kata diawali dengan pi. Nah, itu pengulangan bunyi suara. Next, we learn about structure of the song. Yang pertama, strukturnya ada intro, yaitu bagian awal lagu. Biasanya belum terdengar suara penyanyi, hanya instrumennya saja. Kemudian yang kedua, verse, bait, bagian pengantar ke chorus. Yang ketiga adalah refrain, peralihan dari verse ke chorus. Kemudian ada chorus, bagian inti biasanya yang paling mudah diingat atau bisa disebut ref ya kalau dalam bahasa Indonesia. And then bridge, penghubung chorus ke chorus selanjutnya ataupun ke coda. Dan ada coda yaitu penutup lagu. Itu adalah structure of the song. Here there are some points to learn about lyric of song. The first is words in song. What does a certain word mean? Songs are similar to poems. There are beautiful words in song and poems. Some of the words are new for us. To help us understand the songs, we need to know the meaning of the difficult words. Looking up the dictionary will certainly help us know the meanings of the words and enrich our vocabulary. Nah, jadi dari kata-kata dalam lagu ini kita bisa mempelajari arti kata yang sulit, kemudian mencarinya di kamus, dan tentu saja itu akan menambah pengetahuan kita tentang kata-kata baru.
Kemudian yang kedua kita bisa belajar tentang synonyms and antonyms ya, persamaan kata dan lawan kata. Singing and reading the lyrics of the song will help us enrich vocabulary by trying to find the synonym and antonym of the difficult words. We have to check the words in the dictionary and make notes. How about this lesson? Any question? 3. We have to pay attention about rhymes of the songs. Learning the rhymes of the songs will help us learning how to pronounce the words. Pronunciation is an important aspect to learn when we learn a language. If we mispronounce words, others will not understand what we are saying. Nah, jadi betapa pentingnya pronunciation itu, cara pengucapan, karena jika salah pengucapan, salah maknanya. Next, about the feelings of the singer. Jadi penjiwaan atau perasaan dari penyanyi. Songs and the lyrics show how the singers feel. Songs can such as happiness, sadness, ignorance, care, hopes, love, friendship, and others. Ya, jadi di sini penjiwaan dari si penyanyi sangat dibutuhkan karena itu juga akan menyampaikan makna dari lagu tersebut. The 5 we can learn for how to understand a complete song. You can read the lyrics of this song. I believe I can fly, yang seperti itu ya. Kira-kira artinya. Please read the lyric. The next lyric. Next, it's a familiar song, I think. Okay, this song was sung by R. Kelly, taken from www.metrolyrics.com. From the song, we can learn for the meanings of the words. Ya, for the first, we can find some words that we don't understand by looking up a dictionary. Nah, jadi kalau ada kata yang tidak dipahami, tinggal lihat di kamus. For example, soar in the dictionary. We find the meaning to fly, especially very high up in the sky, floating in air currents. Ya, itu kira-kira dari soar artinya. Next, same rhymes ya, yaitu persamaan bunyi kata. Dari lagu tersebut we can find ada fly dengan sky. Nah, itu hampir sama. Kemudian ada down dengan load. Nah, itu hampir sama ya bunyi katanya. Next ada synonyms. Synonyms itu persamaan kata. Berarti di situ ada, kita menemukan ada awful dengan terrible, silence and quietness. From antonym of the lyrics of song, ada open, antonimnya closed, kemudian ada true dengan false antonimnya. Next, there is feeling of the singer. If we read the complete lyrics, we will see the singer's feeling. The first line of the first verse, the singer used to feel that he couldn't go on. But the third line of the same verse, the singer now understands true love. He believes he can do what he wants to do as long as he believes it. Nah, jadi yang pertama si penyanyi belum paham, kemudian beberapa baris kemudian dia sudah paham tentang cinta sejati. So the singer is grateful that now he is optimist in living his life. Nah, itu ujung dari feeling dari si penyanyinya. Okay, the last, let's practice answer the questions by choosing the right options.
I think it's enough for today. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.